Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpanjusan Septiansah, mahasiswa Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pendidikan Islam untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Komponen-komponen pendidikan Islam. Komponen. Apa itu komponen? Komponen itu merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan itu berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat diartikan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan itu diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Berbagai komponen atau aspek dalam pendidikan. Yang pertama ada pendidik. Tentunya di dalam komponen pendidikan itu harus ada pendidik. Apa itu pendidik? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu pendidik itu dinyatakan bahwa orang yang mendidik. Jadi pendidik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang mendidik. Namun dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dan melakukan tugas sebagai hamba. Yang kedua ada peserta didik. Tentunya setelah pendidik itu harus ada peserta didik. Apa itu peserta didik? Peserta didik dalam pendidikan Islam itu adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius. Peserta didik tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya dikhususkan bagi individu yang berusia kanak-kanak. Di dalam ajaran Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan peserta didik, antara lain yaitu tilmid, tolib, dan muta'alim. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Setelah pendidik, peserta didik tentunya ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Nah, hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Tentunya di dalam komponen pendidikan itu harus ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Untuk mencapai manusia yang ideal, yang berkembang keseluruhan sosial dan individu sebagai hakikat manusia itu perlu diisi dengan bahan pendidikan. Yang kelima ada metode pendidikan. Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang tepat untuk menghantarkan kependidikan ke arah yang dicita-citakan. Bagaimana baik dan sempurnanya kurikulum pendidikan Islam itu ia tidak akan berarti apa-apa manakala tidak memiliki metode atau cara yang tepat dalam menginformasikan atau mentransformasikan kepada peserta didik. Itu yang kelima. Yang terakhir ada kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Setiap pendidik harus memahami perkembangan kurikulum karena merupakan suatu formulasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan.
dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha yang dilakukan membantu siswa dalam mengembangkan potensi berupa fisik, intelektual, emosional, dan sosial, keagamaan dan lain sebagainya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Jadi kesimpulannya, komponen pendidikan itu berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikaitkan atau dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan itu diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Karena apabila salah satu di antara ketiga komponen ini ada, maka proses pendidikan Islam tidak dapat berjalan gitu. Berbagai komponen atau aspek dalam pendidikan itu diantara lain pendidik, peserta didik, lingkungan pendidikan, materi pembelajaran, metode pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.